Halo kawan pajak semua, kembali lagi ke CL Tax Consulting. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara pembuatan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Apakah harus membuat faktur pajak atau bagaimana? Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Buat kawan pajak yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, dalam video kali ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu akan membahas tentang faktur pajak bagi PKP, pengusaha kena pajak, untuk pedagang eceran. Nah, dalam Per 03 tahun 2022 itu lebih ditekankan atas beberapa hal yang baru ya. Contohnya kenapa? Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. PKP menyerahkan barang kena pajak atau JKP termasuk melalui PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kepada bukan konsumen akhir, ya kan? Bukan konsumen akhir atau langsung ke konsumen akhir, tapi dengan karakteristik sebagai berikut. Karakteristik dari konsumen akhir yang dimaksud dalam pajak konsumen akhir ini apa? Yaitu pembeli barang dan atau penerima jasa mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang diberikan atau diterima. Jadi ketika pembelinya itu dapat mengkonsumsi secara langsung barang dan jasa tersebut, maka ia akan memenuhi karakteristik konsumen akhir. Tetapi karakteristik konsumen akhir ini ada dua. Pertama tadi dapat mengkonsumsi secara langsung barang tersebut, dan yang kedua adalah pembeli barang dan atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau yang diterima untuk kegiatan usaha. Jadi karakteristik dari konsumen akhir ini harus memenuhi dua persyaratan ini ya. Pertama, dapat dikonsumsi secara langsung. Kemudian yang kedua adalah tidak dipergunakan atau tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Contoh, misalnya seperti apa? Ketika teman-teman beli di misalnya supermarket, teman-teman beli secara langsung untuk dikonsumsi, tidak untuk dijual belikan lagi, maka teman-teman masuk sebagai PKP-nya sebagai konsumen akhir atau pedagang eceran. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman seandainya nih, teman-teman distributor, teman-teman juga jual ke pedagang lain sama konsumen akhir. Jadi ada dua. Maka mekanisme teman-teman bukan sebagai pedagang eceran. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasannya ya. PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP kepada pembeli atau penerima dengan karakteristik konsumen akhir yang tadi saya sempat jelaskan, termasuk melalui PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik, merupakan PKP pedagang eceran. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari Per 03-nya ini kalau sebelumnya kan dari KLU, sekarang tidak ditentukan oleh KLU-nya sekarang. Kemudian, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak eceran atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Jadi, ketika PKP pedagang eceran telah memenuhi karakteristik dari konsumen akhir, maka diberikan kewenangan untuk membuat faktur pajak eceran dengan tidak mencantumkan identitas pembeli, nama maupun tanda tangan penjual, nama, alamat, NPWP, dan
sebagainya. Nah, faktur pajak eceran ini dapat berupa seperti bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya yang sejenis. Nah, kalau yang terbaru, maka dapat juga berbentuk elektronik. Jadi invoice elektronik itu juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang kemudian faktur pajak eceran dapat juga dibuat atas pemakaian sendiri BKP atau JKP, pemberian cuma-cuma BKP atau JKP kepada konsumen akhir, penyerahan BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Seperti itu. Tetapi saya agak ragu ya, dalam arti seperti ini, bukan saya ragu gimana, cuman ketika pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri, maka itu sesuai peraturan adalah menggunakan faktur pajak 040. Sedangkan kalau teman-teman membuat faktur pajak eceran atau faktur pajak sederhana berupa bon kontan atau dokumen yang dipersamakan oleh faktur pajak seperti bon kontan, kemudian faktur penjualan atau struk seperti itu, maka cenderungnya tidak memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan formal dan materialnya dari faktur pajak, di mana harus ada memuat kode faktur pajaknya. Kalau seandainya pemakaian sendiri untuk tujuan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, maka kan dia harusnya kodenya 040. Tidak bisa dipersamakan dengan faktur pajak eceran seperti bon. Nanti agak rancu ketika di SPT-nya ya, SPT PPN, karena kalau pedagang eceran maka dia akan digunggung. Nilai totalnya berapa akan digunggung. Sedangkan kalau teman-teman pemakaian sendiri, dia kan harus terbit faktur pajak. Terbit faktur pajak atau yang dapat fasilitas, maka dia akan terbit faktur pajaknya. Maka kemungkinan dia harus tetap masuk di SPT PPN-nya. Seperti itu. Maka konsekuensinya harusnya dia terbit faktur pajak dengan kode tertentu 040, 040 atau 070, 080 seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, faktur pajak bagi PKP pedagang eceran, pengecualiannya adalah PKP pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu kepada konsumen akhir wajib membuat e-faktur. Jadi kalau untuk pedagang eceran dikecualikan ya, selama memenuhi ketentuan yaitu kepada konsumen akhir yang tadi bisa dimanfaatkan secara langsung atau dikonsumsi secara langsung. Kemudian yang kedua, tidak untuk diperdagangkan atau kegiatan usaha. Nah, yang berikutnya, BKP atau JKP tertentu, penyerahan atau penyewaan angkutan darat, kendaraan bermotor, angkutan air, kapal pesiar, kapal eksklusi, ferry, yard, tanah, bangunan, angkutan udara, pesawat terbang, helikopter, balon udara, kemudian penyerahan senjata api dan peluru senjata api itu dikecualikan dari faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Jadi kalau untuk penyerahan jasa angkutan darat, air, udara, kemudian senjata api, maka dia wajib untuk membuat faktur pajak seperti pada umumnya ya, tidak bisa pakai struk ataupun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak seperti itu. Kemudian, nah bagaimana cara untuk pembetulan atau penggantian atau pembatalan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran? Nah, pedagang eceran atau PKP pedagang eceran dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak sesuai dengan kelasiman usaha PKP pedagang eceran. Mekanismenya gimana? Misalnya notanya dibuatkan nota pembatalan
seperti itu, atau gimana sesuai dengan usaha atau kelasiman usaha, misalnya nota retur, nota pengembalian, itu bisa, sehingga faktur pajak atau total yang digunggung bisa dikurangkan ya, seperti itu. Selama sekali lagi yang ditekankan adalah bagaimana cara pembuktiannya, supaya ketika nanti suatu saat di kemudian hari ada pertanyaan, teman-teman PKP pedagang eceran ini bisa membuktikan, oh iya memang barangnya ditukar atau terjadi pembatalan atas transaksi tersebut, seperti itu. Oke, itu sekian untuk pembahasan dari pembuatan faktur pajak untuk pedagang eceran. Klasifikasinya sebagai pedagang eceran tadi sudah dijelaskan, konsumen akhirnya seperti apa. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video informatif atau update perpajakan lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.